Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Faudilah, tim 2020 0104. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang passive voice dan simple future tense. Yang pertama, passive voice. Pengertian passive voice. Kalimat pasif atau passive voice adalah kalimat di mana subjeknya dikenai pekerjaan oleh objek kalimat. Active voice lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan passive voice. Namun demikian, sering kita temukan passive voice di surat-surat kabar, artikel-artikel, majalah-majalah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Passive voice digunakan karena objek dari active voice merupakan informasi yang lebih penting dibandingkan dengan subjeknya. Passive voice atau kalimat pasif adalah salah satu kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Passive voice juga terdapat pada bahasa Indonesia. Misalnya makan menjadi dimakan atau termakan. Atau contoh yang lain seperti minum menjadi minum atau diminum atau terminum. Kemudian pengertian simple future tense. Simple future tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang bisa digunakan untuk dapat menyatakan bahwa suatu aksi atau juga kegiatan yang akan terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Simple future tense ini dibentuk dari modal will dan shall dan bar infinitif, atau juga dibentuk dari frasa modal be going to dan bar infinitif. Will atau shall dapat digunakan untuk berbagai hal selain janji atau juga rencana yang belum diketahui kepastiannya, tetapi juga dapat menjelaskan lebih detail apa yang akan terjadi. Contoh, dia akan pergi ke toko atau he will go to market. Atau contoh lain, I shall phone you this evening, yang artinya saya akan menelpon Anda malam ini. Shall jarang digunakan. Biasanya shall untuk subjek I dan we, atau contohnya seperti I shall atau we shall. Dan tidak untuk yang lainnya, tetapi juga sering orang pakai I will dan we will. Jadi untuk I dan we boleh pakai baik will atau shall, sedangkan subjek yang lain seperti he, she, it, you, they, we semuanya pakai will. Kemudian passive voice dalam simple future tense. Kalimat pasif pada bentuk dari 3 tenses utama dalam bahasa Inggris, yaitu present tense, past tense, dan future tense. Pada artikel ini dijelaskan mengenai rumus serta contoh yang digunakan dalam membentuk kalimat pasif pada simple future tense. Penjelasan akan terbagi menjadi 3, yakni kalimat pasif dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, serta kalimat pernyataan. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, tense berarti kata kerja atau kumpulan kata yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan waktu. Dalam kalimat nominal tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Kalimat aktif hanya yang punya objek saja yang bisa dijadikan kalimat pasif. Simple future tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang atau futur. Simple future dibentuk dari verb 1 atau verb 3. Simple future tense digunakan untuk menyatakan, yang pertama digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua digunakan untuk membuat suatu janji pada waktu yang akan datang. Yang ketiga digunakan untuk menunjukkan syarat. Yang keempat digunakan untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.